Apa kabar buat kawan-kawan kamu semua di rumah yang sedang menyaksikan Tom punya diskusi di sore hari ini. Kembali lagi podcast Baku Kastau hadir dalam diskusi di sore ini. Kami akan membahas atau berdiskusi soal situasi yang dialami khususnya perempuan Papua. Dalam hal ini ada beberapa isu yang saya pikir kamu semua yang di rumah pasti tahu dan juga menyaksikan dan melihat itu di sekitar lingkungan kita masing-masing, terutama kekerasan yang dialami oleh perempuan Papua itu sendiri. Dan ini menjadi isu yang penting, yang menjadi perhatian buat kita semua. Ya, saya pikir penting juga untuk kita diskusikan bagian itu. Nah, di podcast Baku Kastau, saya sendiri rasa penting untuk bagaimana melihat tentang situasi yang dialami oleh khususnya perempuan di tanah Papua itu sendiri. Banyak kasus yang terjadi, terutama buat perempuan di Papua itu sendiri, baik kasus kekerasan, terus pemerkosaan, intimidasi, teror, dan itu pelakunya pun bermacam. Ada datang juga misalnya dari keluarga itu sendiri, terus ada juga datang dari militer Indonesia itu sendiri terhadap perempuan di Papua, terus ada juga dari pelaku-pelaku yang lain seperti itu, yang non militer. Bahkan juga saya pikir juga ada kekerasan juga yang sering dialami atau dilakukan oleh terutama tuh aktivis Papua. Dan bagian ini saya rasa penting untuk kita diskusikan bagian itu, artinya bagaimana cara untuk kita melihat kekerasan itu dan juga bagaimana untuk kita bisa menghentikan seperti itu, menghentikan kekerasan itu di tanah Papua, terutama di tanah Papua itu sendiri. Untuk diskusikan hal ini di podcast kali ini saya undang salah satu teman. Dia juga bekerja dan fokus juga mengadvokasi tentang isu-isu perempuan yang terjadi di tanah Papua. Nanti teman ini namanya Novita Opki, benar ya? Iya, benar. Ya, teman dari Ruang Aman ya? Tompu Ruang Aman. Tompu Ruang Aman. Itu salah satu ya bisa disebut lembaga atau ya organisasi yang ada di tanah Papua, ya khususnya berkantor di Jayapura, yang berfokus untuk mengadvokasi isu-isu terutama tentang perempuan itu sendiri. Nah, nanti kita akan dengar cerita banyak, misalnya teman-teman advokasinya isu-isu apa saja, atau melihat kasus kekerasan tentang perempuan di tanah Papua itu seperti apa saja. Pasti teman-teman punya data dan juga teman-teman punya juga sering lakukan advokasi, dan saya pikir penting untuk saya, bahkan kita semua, kamu semua yang menyaksikan diskusi ini untuk mengetahui informasi itu, supaya kekerasan terhadap perempuan itu seperti apa. Nah, itu pasti teman-teman di teman-teman yang mengadvokasi itu pasti banyak punya cerita atau pengalaman untuk membagikan itu. Seperti itu. Jadi terima kasih buat kawan Novi yang sudah menempatkan waktu untuk kita bisa diskusi di hari ini. Dalam diskusi ini saya pikir lanjut ya. Emang saya langsung gitu lanjut lagi. Tapi langsung saja ya, seperti pembukaan tadi. Pertama itu mungkin saya mulai dengan teman-teman punya organisasi atau lembaga. Nah, saya pikir teman-teman punya organisasi atau lembaga ini fokusnya di isu perempuan, tapi seperti apa nanti teman bisa jelaskan. Terus teman sendiri sebagai apa di situ. Ya, siap. Itu dulu yang pertama. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada
kawan Nelly dari podcast Baku Kas Tahu. Ini momen pertama saya diundang dan juga turut bersuara untuk kekerasan terhadap perempuan khususnya di Papua sendiri. Perkenalkan, saya punya nama Novita Opki, saya dari Tong Purwang Aman. Saya sebagai kepala advokasi di Tong Purwang Aman. Tong Purwang Aman ini sendiri merupakan salah satu kantor hukum dan juga komunitas yang baru dibentuk hampir 3 tahun. Tong Purwang Aman ini sendiri dibentuk karena kita melihat adanya kekosongan dan kebutuhan yang dibutuhkan oleh perempuan-perempuan Papua atau perempuan-perempuan yang tinggal di Papua. Karena berdasarkan pengalaman kami ketika kita bekerja dengan lembaga-lembaga yang payung lembaganya itu di pusat, itu arah advokasinya itu diatur begitu, diatur oleh pusat, sehingga kita melihat tidak menjawab kebutuhan perempuan yang ada di Papua. Masih kurang advokasi yang dibutuhkan begitu oleh perempuan Papua. Ada banyak lembaga-lembaga yang kemudian berdiri untuk mengadvokasikan kasus perempuan dan anak di tanah Papua, tetapi karena memang dibatasi dengan SOP, akhirnya banyak perempuan juga yang tidak terpenuhi kebutuhannya begitu, karena di beberapa lembaga itu biasanya mengklasifikasikan penerimaan kasus, misalkan perempuan-perempuan yang dianggap mampu seperti PNS itu tuh dianggap seperti perempuan-perempuan yang mampu untuk mengakses bantuan hukum yang bisa dibayar begitu. Jadi kadang lembaga-lembaga itu lebih menyarankan perempuan-perempuan yang mampu untuk ke pengacara-pengacara yang berbayar. Tetapi tapi kita melihat kondisi yang terjadi di Papua ini masih belum sama ketika kita samakan garisnya dengan kebutuhan teman-teman yang ada di luar Papua, khususnya mungkin di daerah Jawa, karena pusat lembaga-lembaga advokasi yang berada di Papua ini payungnya itu dari Jawa begitu, payungnya ada di Jakarta. Jadi ada sedikit kekosongan yang kita lihat sebenarnya perlu diisi. Dan Tong Purwang Aman sendiri mau ada ruang-ruang itu yang bisa Tong Purwang Aman berikan. Jadi tanpa melihat latar belakang pekerjaan dari perempuan-perempuan yang mau mengakses bantuan hukum, karena kita lihat kondisi ekonomi juga yang ada di Papua ini sangat pengeluaran yang sangat tinggi. Jadi pendapatan tidak seberapa, pengeluaran juga sangat banyak begitu. Jadi untuk mengakses bantuan hukum yang berbayar itu juga sebenarnya banyak mengeluarkan duit. Sedangkan kalau misalkan kita hitung-hitungan teman-teman atau perempuan-perempuan yang bekerja sebagai PNS itu gajinya tidak seberapa dan harus mengakses bantuan hukum kepada pengacara-pengacara yang berbayar itu juga lumayan besar begitu. Dan dalam konteks ini kita mau supaya semua perempuan baik yang dianggap mampu secara ekonomi atau berdaya secara ekonomi dan tidak berdaya secara ekonomi itu bisa mengakses bantuan hukum yang sama. Tidak ada kacamata yang dianggap ada diskriminasi begitu antara yang mampu dan yang tidak begitu. Karena kita dalam pengalaman mendampingi kasus juga kita lihat bahwa mungkin memang benar sumber daya ekonomi itu jadi pembeda sesama perempuan Papua yang ingin mengakses bantuan hukum, tetapi sumber daya pengetahuan atau sumber daya informasi untuk mengakses bantuan hukum itu sama begitu, baik yang ekonominya tinggi ataupun yang tidak, itu masih minim informasi bagaimana mereka harus mengakses keadilan untuk mendapatkan bantuan hukum ketika mereka mendapatkan perlakuan kekerasan. Jadi sedikit gambaran kenapa Tong Purwang Aman berdiri itu karena ada kekosongan-kekosongan seperti itu, dan juga kita mau supaya ada satu kekuatan yang khusus memperjuangkan hak-hak perempuan yang ada di Papua sendiri secara independen tanpa terikat oleh
Yang pusat donatur tadi. ataupun ya Yang donatur pusat ataupun tadi. dari pusat tadi. Oke, Ya. ya. Jadi seperti itu Tong Ruang Aman berdiri, dan kita juga membuka konsultasi online. Oke. Konsultasi online, semua bantuan hukum yang kita berikan cuma-cuma. Awal tahun kita buka itu terhitung sampai dengan Januari 2023 itu kita mendapatkan 496 pengaduan kasus. Jadi 496 pengaduan kasus yang kita terima memang paling banyak di Papua, dan ternyata tidak apa ya, di luar dari kita punya ekspektasi juga. Ternyata pengaduan yang kita terima juga itu ada yang melakukan pengaduan dari luar pulau, misalkan dari Jawa, kemudian yang paling jauh tuh dari Aceh. Yang terakhir kemarin kita juga baru dapat 4 pengaduan tuh dari Aceh juga. Jadi sebenarnya kita juga membuka konsultasi online ini untuk membantu perempuan. Tidak hanya perempuan yang ada di Papua, tetapi juga perempuan-perempuan yang mengalami kekerasan, baik yang ada di Papua maupun yang di luar, begitu. Jadi ternyata kita lihat memang ada perbedaan begitu ketika kita buka konsultasi online. Justru banyak perempuan-perempuan yang bisa dengan mudah bersuara. Ketimbang apa ya, kita buka pengaduan yang offline, kadang tuh kan memang psikologis korban itu berbeda-beda. Ada yang bisa terbuka secara langsung, speak up, bicara tentang dia punya persoalan, tetapi ada yang lebih memilih untuk sudah lebih baik DM dulu kayak gitu toh untuk mencari informasi. Bahkan kita juga sempat ketemu satu kasus itu ada satu orang perempuan yang mengadu ke kita karena mungkin dia apa ya, kurang percaya awalnya ya, kurang percaya, dia buat akun fake dulu. Dengan lembaga ini, dengan teman-teman gitu. Iya, dia buat akun fake dulu, terus kemudian dia konsultasi. Setelah dia konsultasi, dia langsung kasih tahu, oh ini saya punya akun fake, yang akun sebenarnya ada seperti ini. Jadi memang untuk buat korban terbuka, membuat korban rasa percaya itu memang sangat susah begitu. Jadi sebenarnya ruang konsultasi online ini juga kita buka untuk bisa menjangkau tiap-tiap keresahan dari korban-korban kekerasan itu sendiri. Mungkin itu sedikit penjelasan dari Tong Ruang Aman. Luar biasa, luar biasa sekali. Tapi memang artinya teman-teman bergerak atau membentuk wadah ini karena kekosongan tadi. Tapi saya juga maksudnya baru memahami kalau ternyata ada misalnya tadi lembaga-lembaga yang bicara soal isu perempuan. Tapi ternyata orangnya ada kotak-kotakan itu. Iya, karena artinya, itu SOP dari pusat gitu. Dari pusat, ya, dari pusatnya seperti itu. Jadi ternyata benar. Misalnya teman-teman dari luar Jawa, terus dari dari Aceh, bahkan sampai bisa. Ini berarti apa yang tadi soal SOP yang dari pusat itu juga mempengaruhi teman-teman di Aceh juga seperti itu. Saya pikir ini sangat luar biasa sekali buat teman-teman punya lembaga atau komunitas yang teman-teman buat. Nah, teman-teman sendiri melihat misalnya pasti yang di rumah juga dorang tahu atau dorang sering dengar. Misalnya kan tadi mungkin lembaga yang kita coba bicara lembaga dalam pemerintah seperti itu. Misalnya kan ada di MRP atau mungkin di dinas pemberdayaan itu kan ada toh. Bahkan juga Komnas HAM perempuan. Komnas perempuan. Nah, bukan coba tapi kawan sendiri melihat itu seperti apa? Artinya apakah mereka juga sama dengan lembaga yang tadi atau seperti apa dalam melihat mereka mengadvokasi atau menyelesaikan kasus-kasus perempuan itu sendiri? Iya, oke. Ini sesuai saya punya kacamata dan pengalaman juga. Itu pendapat pribadi gitu ya. Oke, jadi yang saya lihat semua instansi yang fokus kerja terhadap perempuan yang dikontrol oleh negara itu sebenarnya memang punya arah pergerakan yang sedikit berbeda dengan
teman-teman yang memang punya advokasi itu tumbuh atas dasar kesadaran sendiri. Jadi memang dalam dinas ataupun Komnas Perempuan itu mereka akan menjalankan advokasi sesuai dengan hal-hal yang sudah disetujui oleh negara itu sendiri. Jadi ada batasan-batasan yang memang tidak bisa mereka jangkau, dan juga ini juga sebenarnya yang menjadi kendala bagaimana perempuan-perempuan itu susah untuk mengakses keadilan itu kepada instansi-instansi negara. Karena ada hal-hal, kalau misalkan kita lihat di Papua sendiri nih, sebenarnya situasi perempuan Papua itu dikepung dengan berbagai macam lapisan kekerasan gitu. Dan ada kehati-hatian dari lembaga-lembaga perempuan yang memang dikontrol oleh negara untuk bersuara terhadap isu perempuan di Papua. Karena pasti ada stigma-stigma juga yang dilekatkan kepada lembaga-lembaga tersebut ketika mereka ingin bersuara dengan situasi perempuan Papua itu sendiri. Nanti dianggap pendukung merdeka, dianggap separatis dan segala macam. Jadi itu sebenarnya menjadi tantangan begitu buat perempuan-perempuan yang ada di Papua untuk bersuara, apalagi perempuan-perempuan yang ada di daerah konflik. Kemudian kalau yang memang ada dinas-dinas pemberdayaan perempuan yang tempatkan di berbagai daerah ya. Tetapi dalam pemantauan saya dalam dinas pemberdayaan perempuan itu kan mereka juga tidak punya mekanisme untuk menyelesaikan masalah ke tahap pengadilan begitu. Jadi mereka hanya menerima aduan tetapi mereka akan cari jalan misalkan dengan meminta bantuan hukum dari teman-teman pengacara ataupun lembaga advokasi yang bisa membantu kasus perempuan yang ada di situ. Nah, tetapi beberapa hal juga yang sebenarnya bisa menjadi bahan dukungan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan itu sebenarnya mereka juga punya UPTD, unit pelayanan yang khusus untuk pengaduan korban kekerasan baik kepada anak maupun perempuan. Nah, UPTD ini itu biasa difasilitasi dengan beberapa psikolog. Nah, psikolog ini ditugaskan untuk menganalisis bagaimana kebutuhan korban. Nah, jadi kebutuhan-kebutuhan korban juga yang diambil itu misalkan kalau kita melihat kekerasan itu kan sebenarnya luas sekali. Ada yang kekerasan fisik, ada juga yang kekerasan psikis. Nah, biasanya psikolog-psikolog ini mereka tuh akan menggali itu lebih banyak di bagian kekerasan psikis itu. Karena bahan dari penggalian informasi itu akan menjadi alat bukti saat mereka melakukan sidang di pengadilan. Jadi kalau alat bukti kekerasan fisik itu biasanya mereka bilang visum et repertum. Nah, visum et repertum ini khusus untuk kekerasan fisik. Tetapi kalau untuk kekerasan psikis itu namanya visum et psikiatrikum. Jadi kadang tuh kan kita rasa kalau kekerasan psikis itu kekerasan yang biasa saja dan sulit untuk dibuktikan. Tetapi dengan adanya psikolog-psikolog itu sebenarnya sudah jadi kekuatan untuk kita mendorong kasus-kasus kekerasan psikis itu sendiri. Khususnya untuk psikologis korban itu. Jadi itu sebenarnya di dinas-dinas pemberdayaan juga punya kekuatan, tetapi tergantung lagi dari kebijakan pimpinan kayak gitu. Terus kekuatan intervensinya akan sampai di mana? Kalau memang kita lihat kan instansi ini adalah instansi buatan pemerintah begitu. Nah, kepentingan advokasinya akan sampai di mana? Dan itu semua ada batasan-batasan. Jadi memang kembali lagi kalau melihat situasi perempuan di Papua dengan adanya lembaga-lembaga ini, memang benar akan terbantu, tetapi ada batasan-batasan yang tidak bisa kita akses begitu melalui lembaga-lembaga ini. Berarti kan misalnya soal keterbukaan, bagaimana korban itu dia mau bercerita, walaupun mungkin sudah bercerita, tapi kalau misalnya berakhir, artinya berakhir sampai di pengaduan saja kan, korban nanti kan rasa masa saya punya kasusnya seperti ini, toh? Betul.
Nah, oke, itu berapa lembaga yang ada di Papua. Dan kalau teman-teman lihat sendiri apa? Kita bicara kasus sekarang. Nah, sekarang kita Oke. bicara kasus ini. Nah, untuk kasus sendiri kita bicara khususnya di Papua ya. Nah, Ah, kasus sendiri untuk yang dialami oleh kekerasan yang dialami oleh perempuan Papua itu sendiri, baik fisik maupun psikis. psikis tadi, itu teman-teman lihatnya pertama dari apa pelaku dulu. Pelakunya itu siapa-siapa, aktornya atau pelaku tuh siapa-siapa saja, Oke, seperti itu. Nah, sip. itu dari teman-teman punya advokasi yang teman-teman sudah lakukan tuh seperti apa? Oke, baik. Kalau bicara soal pertama saya mau ini dulu ya, apa sebutkan bentuk-bentuk kekerasan itu Oke, sendiri ya, karena tadi ya, sudah ya, betul. sempat singgung soal apa namanya yang pertama tuh ada bentuk kekerasan fisik, yang kedua itu kekerasan psikis tadi, dan yang ketiga ada kekerasan seksual. Oke, ya, Jadi ya. itu tiga bentuk kekerasan besar yang sering terjadi kepada Oke, pada perempuan. Selain yang keempat itu sebenarnya ada penelantaran. oke, ya. Jadi tiga bentuk ini itu sebenarnya banyak terjadi di perempuan Papua. Dan kalau mau lihat, mau dibilang siapa yang menjadi pelaku itu sebenarnya orang-orang ataupun kelompok yang punya kuasa Kuasa, lebih oke, tinggi begitu daripada perempuan itu sendiri. oke. Dan kalau kita lihat lapisan-lapisan pelaku kekerasan itu sebenarnya ada banyak sekali, apalagi kalau di Papua itu Ya, kita bisa lihat lapisan yang paling terdekat, yang paling dalam itu antara perempuan dan perempuan sendiri. Itu kadang oke, menjadi pelaku kekerasan. Kalau perempuan itu sering yang merasa dirinya lebih berdaya itu ya, sering oke. melakukan kekerasan terhadap perempuan yang tidak berdaya, Tidak berdaya, baik oke. secara ekonomi, secara ilmu pendidikan. Ketika satu perempuan merasa bahwa dirinya lebih berdaya, dia akan lebih punya ruang untuk Ya, ya, melakukan diskriminasi atau intimidasi terhadap sesama perempuan. oke, ya, ya. Kemudian di luar lapisan perempuan dan perempuan sendiri itu ada namanya lapisan keluarga. Keluarga ini menjadi salah satu lapisan terdekat yang sering melakukan kekerasan terhadap Kekerasan, ya. perempuan, baik secara sadar maupun Tidak, tidak. oke. Nah, dalam lapisan kekerasan keluarga ini juga tidak terlepas dari konstruksi sosial dan Sosial, budaya oke, ya, oke. yang banyak menganut budaya patriarki. Patriarki, ya. Kemudian ada kesalah tafsiran baik secara adat maupun agama yang sering mengintimidasi perempuan, mendiskriminasikan perempuan Oke, oke. melalui praktek-praktek yang keliru tadi. Oke. Jadi misalkan dalam rumah dalam Sorry, maksudnya biar jelas iya. apa tuh praktek yang keliru yang dimaksud itu seperti apa? Oke. Ini saya kasih contoh dulu ya. Misalkan dalam rumah nih. Dalam rumah itu kan ada banyak ya, ada banyak orang yang tinggal dalam satu keluarga. Terkadang anak perempuan itu tuh lebih banyak disuruh kerja di dapur. Oke, ya, ya. Macam ketika mereka sudah lahir, mereka punya tempat itu sudah ada begitu. Ya, Perempuan itu tugasnya begini-begini. betul, betul. Kalau yang sekolah tinggi-tinggi itu biar laki-laki saja, karena kalau perempuan yang sekolah tinggi-tinggi nanti ujung-ujungnya kerja di dapur. Nah, itu sebenarnya salah tafsir yang banyak dikonstruksikan di budaya ataupun keluarga itu sendiri. Khususnya di Papua. Iya, Ya. khususnya di Papua, terlebih khusus di Itu Papua. juga memang saya alami. Iya. Ya, lanjut. Dan ini memang tidak terlepas dari budaya patriarki tadi. Dan kalau saya bilang tadi ada kesalah tafsiran, itu tuh melihat dari kita punya adat istiadat yang kebanyakan memegang teguh marga Bapak.
atau yang disebut dengan patrilineal. Mm, mm. Sebenarnya ini patrilineal ini berbeda dengan patriarki begitu. Oke, ya. Karena patriarki ini budaya asing yang kita anut. Oke, ya. Sedangkan patrilineal ini adat yang Adat, sudah ya, terbangun ya, sejak lama yang kemudian dipercaya oleh tatanan masyarakat adat bahwa marga ayah itu yang harus diteruskan. Diteruskan, ya, benar. Jadi kalau misalkan kita bicara soal budaya patriarki lagi, itu akan kita bisa tarik ulur ke zaman peradaban. Ya, oke. Bagaimana ketika corak produksi itu mulai berubah, ketika diganti dengan kekuatan kapital, itu banyak sekali merebut ruang-ruang kebebasan bagi perempuan. Oke. Perempuan dijadikan alat produksi dan reproduksi. Reproduksi, ya. Oke. Jadi hanya dilihat sebatas itu, dan ruang-ruang perempuan didomestifikasi akibat corak produksi yang berubah. Kemudian corak produksi ini juga adalah bentuk peradaban yang sebenarnya kita di Papua itu baru mengadopsi itu. Betul, ya. Padahal kalau mau dibilang tatanan masyarakat adat yang di Papua ini, kita masih hidup dalam sistem komunal primitif ya, yang sama-sama bisa meramu makanan, kemudian masak bersama-sama, baik perempuan maupun laki-laki. Tetapi budaya-budaya baru ini akhirnya datang, kemudian itu yang banyak mengguncangkan kita punya pikiran, kemudian berdampak kepada adat yang goyang, agama yang akhirnya datang dan menggoyang banyak kepercayaan-kepercayaan yang kemudian mulai terkikis begitu. Sebenarnya hal-hal yang baik itu kan sesuatu yang harus diperjuangkan bersama-sama, tetapi kemudian ada hal-hal buruk yang mengikis ruang-ruang kerja bersama perempuan dan laki-laki itu sendiri. Jadi bagaimana peradaban baru itu datang kemudian menggoyang tatanan masyarakat adat, hingga akhirnya ada tadi salah tafsir, kemudian bagaimana budaya patriarki itu dikawinkan dengan sistem adat patrilineal, itu tuh yang akhirnya jadi kacau begitu. Akhirnya mereka melihat perempuan tuh sebatas perempuan ini jadi objek begitu. Misalkan contohnya juga kalau dulu itu kan budaya mas kawin, itu menjadi simbol penghargaan bagi perempuan. Ketika perempuan masuk ke keluarga laki-laki, perempuan akan dianggap menjadi orang yang akan melahirkan generasi bagi keluarga laki-laki. Dan itu menjadi simbol penghargaan bagi perempuan. Yang kemudian pada saat itu simbol-simbol penghargaan itu ada dalam bentuk barang-barang barang-barang berharga. Tapi setelah Papua menerima budaya baru yang kemudian ada uang, alat-alat tukar baru yang digunakan melalui uang, selembar kertas yang bernama uang, itu akhirnya merubah cara pandang masyarakat ke perempuan sendiri. Akhirnya perempuan dijadikan alat dagang, perempuan dijadikan alat tukar beli yang bisa didagangkan, jadi sebuah komoditi yang bisa didagangkan dengan selembar kertas yang bernama uang itu. Jadi sejumlah nilai uang. Jadi itu sebenarnya perubahan besar yang kita juga sebagai orang Papua itu secara tidak langsung merasakan bagaimana ada pengikisan-pengikisan yang terjadi di adat istiadat dan juga budaya yang sebenarnya sudah tertanam yang dianggap baik begitu oleh kita. Tetapi hal-hal baru itu akhirnya merubah kita punya pandangan bagaimana kita melihat perempuan yang dulunya mungkin perempuan dianggap sebagai kawan, perempuan dianggap sebagai rekan kerja, itu akhirnya berubah karena ada perubahan-perubahan juga yang masuk dan turut merubah pandangan masyarakat terhadap perempuan itu sendiri. Jadi sebenarnya tadi saya kembali lagi karena ini masih ada dalam lingkaran-lingkaran kekerasan. Lingkaran yang terdekat tadi keluarga, kemudian yang ketiga itu ada namanya komunitas. Jadi lingkungan masyarakat, kemudian organisasi-organisasi atau lembaga-lembaga di mana kita kerja, tempat kerja itu juga sering menjadi tempat
yang rentan terhadap perempuan. Dalam tempat-tempat itu, misalkan dalam komunitas masyarakat juga mereka karena punya pandangan patriarki tadi, itu akhirnya sering melakukan intimidasi kepada perempuan atau diskriminasi terhadap perempuan. Kadang kalau misalkan kita punya contoh kasus, ada perempuan yang menjadi korban, misalkan korban kekerasan seksual, itu kebanyakan masyarakat akan lihat kepada perempuan. Itu karena kau punya gaya pakaian yang kayak begini, atau mungkin itu karena kau punya jam keluar yang sudah larut sekali. Tanpa orang itu mau fokus ke pelaku gitu. Padahal yang harus disalahkan itu pelaku, tetapi masyarakat itu akan kembali mengoreksi perempuan itu, yang jadi objek itu kembali perempuan. Jadi ini pandangan-pandangan yang seperti ini tuh masih ada di komunitas, sehingga komunitas kita itu menjadi lingkaran ketiga yang melakukan kekerasan terhadap perempuan. Dan yang paling terakhir, yang paling besar, yang punya kuasa paling tinggi itu sebenarnya negara. Dan negara ini menjadi salah satu pelaku kekerasan yang sebenarnya sulit untuk kita lawan. Kalau lihat situasi perempuan Papua, sebenarnya itu sudah terjawab bagaimana kekerasan negara itu terjadi di kehidupan perempuan Papua itu sendiri. Melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, karena pemerintah adalah bagian dari negara, perwakilan negara. Misalkan dengan kebijakan-kebijakan, kalau kita lihat di Papua dari tahun 2018, itu kan sudah terjadi konflik di beberapa daerah, mulai dari Nduga sampai sekarang. Kehidupan perempuan Papua di daerah konflik itu mulai sumber-sumber kehidupannya itu akhirnya mulai direbut, ruang-ruang kerja, ruang-ruang untuk bergerak itu dikontrol oleh negara, karena ada kebijakan yang dianggap bisa menyelesaikan masalah di daerah-daerah konflik. Misalkan di beberapa daerah, bukan di beberapa, tetapi hampir semua daerah konflik itu kan melalui kebijakan pemerintah, mereka menganggap bahwa dengan melakukan pendropan militer ke daerah-daerah konflik itu adalah upaya untuk menyelesaikan masalah atau solusi. Tetapi itu justru tidak aman bagi perempuan-perempuan yang ada di daerah konflik. Beberapa kasus, contohnya di Kabupaten Yahukimo yang kemarin ada 2 mama yang pergi ke kebun, kemudian mereka harus mendapatkan perlakuan tidak manusiawi, mendapatkan kejahatan seksual pada saat itu, dan akhirnya terbunuh. Mereka ini dibunuh. Mereka dibunuh. Daerah ini tuh sebelumnya diberitahukan sebagai daerah yang steril. Yang steril ini dalam artian, kalau dalam kacamata pemerintah, ini daerah yang bebas dari TPN. Pertanyaannya, ketika mama-mama ini terbunuh, siapa yang membunuh? Kalau daerah itu steril begitu. Jadi 2 korban mama yang ada di Yahukimo, kemudian cerita di Intan Jaya. Itu banyak sekali kasus-kasus perempuan yang kemudian harus mengungsi ke dalam hutan. Sedangkan kalau dilihat dari beberapa cerita dari tahun 2018 yang salah seorang mama yang melahirkan di hutan, ini kan sebenarnya tidak adanya kewajiban negara untuk melindungi masyarakat atau warga negaranya, dalam hal ini perempuan. Padahal dalam situasi tersebut, perempuan dalam kondisi hamil itu harus mendapatkan jaminan kesehatan yang aman bagi kandungannya ataupun reproduksinya. Tetapi ada kasus di mana mama-mama yang melahirkan di hutan, ada anak yang dilahirkan dengan nama pengungsi. Ini kan sebenarnya jadi potret bagaimana negara itu tidak hadir untuk melindungi warga negaranya, dalam hal ini perempuan yang punya kebutuhan yang banyak, yang harusnya mendapatkan akses terhadap hak-haknya. Tetapi lagi-lagi ada penelantaran yang dilakukan oleh negara, dan sebenarnya ini bentuk dari kekerasan itu sendiri yang dilakukan oleh negara. Karena kalau kalau tidak bisa menjamin, ngapain begitu, ngapain buat negara.
Jadi itu ada banyak sekali kebijakan-kebijakan juga yang merugikan perempuan, yang akhirnya itu berindikasi kepada itu tadi kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan Betul. oleh negara. Betul, ya. Kalau beberapa waktu lalu juga saya sempat diskusi-diskusi dengan beberapa mama di Engros di sekitar Jembatan Oke, Merah. ya. Mereka juga sempat cerita persoalan-persoalan yang mirip. Karena dalam beberapa kasus itu kan kita juga bisa lihat ada kekerasan yang langsung dan kekerasan tidak langsung. Dan kekerasan tidak langsung ini paling banyak sebenarnya dirasakan oleh perempuan-perempuan. Tetapi kita itu tidak sadar bahwa itu kekerasan dan dianggap sebagai ini takdir begitu. Jadi ada cerita-cerita dari mama-mama yang ada di sekitar Jembatan Merah pada saat itu, karena akses kesehatan kurang, ada mama-mama yang akhirnya melahirkan di dalam bot. Dan ini sebenarnya itu tadi gambaran bagaimana negara itu tidak hadir memberikan akses layanan yang baik bagi perempuan-perempuan baik yang ada di daerah konflik ataupun di Papua sendiri begitu. Dan ketidakhadiran negara ini sebenarnya sudah menjadi pola-pola kekerasan yang diterima begitu dari lama, diterima dari lama oleh perempuan Papua. Dan pada saat itu mama-mama mereka sempat bersuara juga, mereka pikir ini sebenarnya mungkin bagian dari takdir tadi itu ya. Padahal mungkin orang pikir mungkin saya yang salah kah atau saya yang terlambat kah. Betul. Padahal tadi kebutuhan misalnya dalam arti puskesmas kah, artinya yang bisa jangkau mereka untuk konsultasi itu. Apalagi misalnya mau jalan tadi baru pikir speedboat dan lain-lain. Kayak itu kan begitu. apalagi dalam kebutuhan mendesak, ekonomi atau ekonomi yang tidak cukup atau tidak mampu kan. Kadang itu memang jadi masyarakat akan pikir normal gitu bagi mereka. Benar. Mungkin sudah nasib kah, padahal itu. Jadi kekerasan yang tidak langsung itu dia sebenarnya lebih parah gitu ya. Dia punya sebenarnya bukan lebih parah karena masing-masing kekerasan itu sangat parah begitu, tetapi kekuatan dari yang mengontrol itu akan lebih tinggi. Kalau misalkan kita bicara kekerasan tidak langsung itu kan yang tidak kelihatan kekuatannya. Tetapi kita harus jalani itu penderitaan itu. Betul. Itu macam dia tidak langsung tampar, tapi lewat dia punya kebijakan, lewat dia punya aturan-aturan yang dikasih itu secara tidak langsung bikin itu. Misalnya perempuan ini macam tidak berdaya begitu, lewat akses-akses yang tidak dikasih untuk memenuhi kebutuhan. Apalagi macam di Engros. Engros ini sudah di ibu kota provinsi, terus situasinya seperti itu. Nah, bayangkan saya macam pembicara di wilayah gunung atau di pesisir, yang apalagi mau ke sana harus pakai kapal atau pakai pesawat, itu kan sangat mengkhawatirkan sekali seperti itu. Selain dari itu sebenarnya kalau kita tarik bagaimana penindasan atau kekerasan terhadap perempuan ini berbeda dengan kekerasan terhadap perempuan lainnya yang ada di luar Papua. Pada umumnya itu kan semuanya sama pola-pola kekerasan, tetapi yang berbeda dengan perempuan Papua, kontrol negara itu lebih tinggi ketika mereka menggunakan kekuatan militer itu sendiri. Jadi kalau kita kembali pada era daerah operasi militer, saat Papua mulai dianeksasi, itu tuh kan ada banyak luka-luka yang ditinggalkan oleh perempuan-perempuan yang berjuang saat itu, entah perempuan-perempuan yang berjuang secara langsung ataupun mungkin keluarganya atau suaminya itu menjadi pejuang-pejuang pada saat itu. Luka-luka atau cerita-cerita yang diturunkan dari perempuan-perempuan saat itu akhirnya diwariskan ke kita perempuan-perempuan yang sekarang berjuang. Jadi memang akan diturunkan kepada anak dan juga dari anak ke anaknya lagi, tetapi kita yang mendengar itu juga akan
membuat kita menjadi trauma. Trauma. Kalau dalam apa istilah psikologisnya itu ada trauma sekunder. Ketika Sekunder, kita mendengar orang lain bercerita, kita juga akan ikut trauma. Sesama perempuan artinya. Sesama ya, perempuan oke. dan perempuan Papua, Perempuan gitu. Papua, khususnya perempuan Papua ya. Jadi luka-luka itu tuh sebenarnya ketika kita lahir, kita sudah mendengar cerita seperti itu kita sudah dilahirkan dengan kondisi kekerasan begitu. Ketika kita menyadari ini membuat kita trauma, sebenarnya itu kita sudah ada dalam sistem kekerasan tersebut. Jadi itu yang membedakan dengan kekerasan-kekerasan perempuan di daerah lain. Karena kita dilahirkan dengan trauma, kemudian kita tumbuh dengan segala macam lapisan-lapisan kekerasan, dan irisan-irisannya itu juga sangat banyak begitu. Tidak hanya kekerasan yang dilakukan oleh negara, tetapi juga ada kekerasan namanya kekerasan struktural yang kemudian bisa berkembang menjadi kekerasan kultural itu sendiri. Jadi situasi perempuan Papua itu memang sangat-sangat dilema. Ketika mereka memperjuangkan statusnya sebagai perempuan, masih ada tanggungan politik sebagai ras minoritas juga itu juga harus diperjuangkan. Kemudian hak-hak lainnya yang masih terus diperjuangkan itu masih sangat susah. Dalam arti tadi apa? Tidak tahu ini memang pengaruh dari luar terus dalam bentuk Indonesia sendiri terus sebagai orang Papua lihatnya sebagai koloni atau penjajah di Papua itu kan tadi sudah bangun stigma terus sudah membuat perempuan seperti itu terus tambah kita punya keluarga atau kita punya masyarakat sendiri yang di Papua yang menerima konsumsi informasi dari luar tadi kan itu sudah tapi memang benar bahwa tadi apa akibatnya itu misalnya memposisikan perempuan tadi ya dalam hal contohnya apa soal kita bilang soal berpakaian dan lain-lain yang tadi toh jadi terus lihat dia bukan lihat dia sebagai korban tapi dia penyebab begitu lihatnya disalahkan sebagai penyebab ini kok yang karena kok begini jadi semuanya begini padahal kan maksudnya dia sebagai seorang pribadi atau manusia ya dia punya hak untuk apa yang dia pakai dia gunakan itu kan selain daripada itu ya kembali ke apa tuh orang yang melakukan tindakan-tindakan itu. Betul. Nah mungkin ini saya pikir penting juga artinya misalnya dalam situasi Papua yang orang Papua yang sedang berjuang untuk menentukan nasibnya sendiri. Tapi apakah teman-teman juga melihat kekerasan itu dilakukan oleh pejuang Papua itu sendiri? Nah itu kalau ada, misalnya pasti bukan kalau ada, pasti ada. Tapi teman-teman melihatnya itu seperti apa? Bagi saya sendiri kan, saya juga tidak mau bilang bahwa kita ngabaikan itu dulu, kita fokus di perjuangan juga. Bagi saya itu tidak sesuatu yang tidak normal. Benar. Artinya kita bagaimana semuanya itu, artinya kita belajar daripada apa misalnya Indonesia punya perlakuan di Papua itu sendiri untuk bagaimana kita menyiapkan sesuatu yang baik untuk misalnya orang Papua bilang Papua baru atau lain sebagainya seperti itu. Karena